Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjut ke surah Tabbat. Ya. Biasanya ada yang menyebut surah Tabbat karena diambil dari kalimat pertama yang ada pada surah ini. Ya, termasuk Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya menyebut tafsiru surati Tabbat. Yang lebih ini lagi Al-Masad. Ya, surah Al-Masad. Fi jidha hablum mim masad. Atau ada lagi surah Al-Lahab. Nah, surah Al-Lahab. Ya. Jadi satu surah itu kadang-kadang namanya banyak. Ya. Dan hati-hati kalau misalnya ada orang menyebut satu surah, ya, atau suatu surat, ya, yang namanya itu tidak populer. Jangan buru-buru antum ingkari. Apaan itu? Surah Tabbat misalnya. Nih, ingat-ingat ya, orang itu kalau pengetahuannya cekak, pengetahuan dangkal itu gampang banget nyalahin orang, gampang banget mengingkari apa yang dilakukan seseorang. Maka hati-hati, jangan gampang-gampang mengingkari atau menyalahkan orang. Ya, kalau antum tahunya berbeda dengan yang itu, ya udah, tahan diri dulu, sabar. Kalau perlu tanya, memang ada penjelasan surah ini namanya begini-begini. Karena satu surah itu kadang-kadang namanya banyak. Al-Ikhlas itu namanya sampai ada 20 nama surat. Surat sependek itu, surah Al-Ikhlas itu memiliki 20 nama yang dikumpulkan oleh para ulama. Nah, ya. Baik, tafsir surah Tabbat. Tafsir surah Tabbat. Ya, ini kan nggak populer ya. Biasanya kan kita menyebutkan surah Al-Masad, menyebutnya surah Al-Masad atau Al-Lahab. Wahia Makkiyah. Surah ini Makkiyah bittifaq. Ya, bittifaq berdasarkan kesepakatan ulama. Ya. Ikhwatal iman, antum perhatikan ya. Agama kita ini banyak sekali khilaf, tapi dalam pucuk-pucuknya, termasuk ya, sampai status surah Makkiyah atau Madaniyah itu kadang-kadang ada yang disepakati Makkiyah, ada yang disepakati Madaniyah, ada yang ulama sebagiannya mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Ya, ini fahami baik-baik. Kalau fikih antum sudah paham, gak usah saya contohkan. Sampai dalam tashih,
dan tad'if, pensahihan hadis. Ini Masya Allah. Sebagian ulama kadang-kadang mengatakan sahih, tapi setelah diteliti oleh ulama yang lain, bahkan bisa ada yang mengatakan maudhu. Antara sahih, maudhu. Hadis yang menjelaskan bahwa Adam dalam doanya ketika mohon ampun bertawassul dengan Rasulullah. Adam, itu kalau menurut Imam Hakim itu sahih hadisnya. Maka sebagian ustadz-ustadz yang ini itu mereka berpegang dengan ini karena hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Ya. Tapi oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, hadis ini dinyatakan maudhu. Jadi ini agama kita kalau bicara ilmu itu Masya Allah, ibarat danau, bukan lagi danau, samudra gitu ya. Agama ini termasuk dalam Al-Quran sampai jumlah ayat itu beda-beda. Tapi bukan Qurannya beda, suratnya beda, bukan. Suratnya itu aja, tapi jumlah ayat itu kadang-kadang bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tergantung apa? Menghitungnya. Ayatnya yaitu itu aja, surahnya tidak lebih dari itu, cuman ada potensi jumlah ayat itu kadang-kadang beda karena cara menghitungnya. Saya ambilkan contoh. Al-Fatihah itu yang lazim adalah ayat pertama itu basmalah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Sepakat ya, Fatihah itu 7 ayat kan? Bagaimana kalau yang menyatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk surah Al-Fatihah? Supaya genep 7, ngitungnya itu gimana? Karena As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang itu jelas itu Rasulullah yang menyebut. Ternyata ngitungnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, jadi untuk yang sudah banyak ngaji ini ya, hati-hati saya katakan tadi, jangan gampang-gampang nyalahkan orang, terutama dalam pucuk-pucuknya itu loh namanya ya. Termasuk sekali lagi surah itu kadang-kadang status makkiyah atau madaniyah itu ada yang disepakati para ulama, ada yang diperselisihkan. Lah kalau ini wahya makkiyah bittifaq, berdasarkan ini tidak ada yang mengatakan bahwa setahu saya ya itu surah ini madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu adalah ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Am itu paman ya. Paman dari jalur bapak. Kalau dari jalur ibu namanya khal. Khalah itu paman dari jalur ibu namanya khal. Kalau dari jalur bapak namanya amah. Kalau bibi ya. Kalau khal, bibi berarti khalah. Nah, meskipun ini dari meskipun Abu Lahab ini paman Nabi, tapi sifatnya ya, ini sifatnya wa kana syadidal adawati wal udiyati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ini sangat memusuhi dan banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman tapi dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu, sangat membenci dan sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini orang yang faham ya, yang faham pasti sudah bisa memprediksi. Bukan hanya memprediksi, sudah tahu bagaimana orang seperti ini. Bukan hanya Abu Lahab ya. Siapa saja yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak mungkin dia berakhir bahagia, apalagi kalau sampai mati ya.
Sekali lagi dari sini sudah terlihat bahwa orang ini adalah orang celaka. Nah, fala fihi dinun wala hamiyatan lil qarabah. Dia tidak punya agama dan juga tidak ada rasa pembelaannya terhadap kerabat. Qabbahahullah. Semoga Allah menghinakan dia atau memburukkan dia. Ya. Baik, ini keadaan Abu Lahab disebutkan secara sekilas. Tapi sudah bisa kita bayangkan betapa jahatnya orang ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Lahab. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Ada yang riwayat yang menyebut penyebaban nama ini karena wajahnya itu kalau cuma sekarang mencorong. Nah, wajahnya itu, wajah Abu Lahab itu berbinar-binar. Nah, kalau bahasa sekarang itu glowing itu ya. Iya, kan ada orang itu yang wajahnya ini. Nah, tapi namanya ternyata sesuai dengan tempat yang nanti akan didiami, ditinggali. Abu Lahab. Saya selanaron data Lahab. Klop. Masya Allah. Padahal kalau orang seandainya di dunia ini butek wajahnya, hitam wajahnya, tapi dia beriman, nanti pada akhirnya wajahnya berseri-seri. Apalagi ahlul jannah disebutkan oleh Rasulullah golongan pertama orang yang masuk surga itu wajahnya seperti bulan purnama. Itu gimana? Gak mungkin bisa kita jangkau dengan ini. Orang golongan pertama yang masuk surga itu wajahnya seperti bulan purnama. Golongan berikutnya yang menyusul golongan pertama itu wajahnya seperti bintang yang paling terang di langit. Sementara di sini kita mendapatkan dinamakan Abu Lahab itu karena wajahnya berseri-seri, tapi karena dia membenci Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Dan tentunya akar yang lebih pokok lagi karena dia kufur terhadap Rasulullah, ya, maka wajah yang ini ternyata nanti menjadi dia akan menempati tempat yang sifatnya bergelora apinya di neraka, wal'iyadzubillah. Ya. Untuk menggambarkan sejahat apa sih Abu Lahab, kalau kita cari di tafsir yang mabsut, tafsir yang luas, ya, ini ringkas banget tafsir ini. Ya. Di situ ada riwayat ketika Rasulullah mendakwai manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, datang ke kerumunan orang setelah diizinkan oleh Allah dakwah terbuka. Ya. Rasulullah datang ke kerumunan orang. Yarhamukallah, mendakwai ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dia tuh langsung gembosin. Jangan percaya kamu, jangan percaya sama orang ini, dia pendusta. Dan tidak hanya itu, sampai pada suatu saat Rasulullah itu dilempari batu oleh ini kakinya berdarah-darah. Itu bisa untuk menggambarkan sejahat apa Abu Lahab ini. Taib. Kalau pamannya yang satu lagi, ini beda dengan ini. Abu Thalib memang dia pada akhirnya tidak beriman, tapi dia baik sama Rasulullah. Bahkan kebaikannya itu membentang dalam rentang waktu yang lama. Semenjak Nabi 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya, itu kan diasuh oleh Abu Thalib sampai Rasulullah menjadi Nabi. Kalau kita berpatokan bahwa Amul Huzn, tahun duka cita itu terjadi tahun 10 kenabian, berarti dari umur 8 tahun, dari Nabi umur 8 tahun, ini Abu Thalib sudah ada pada kehidupan Rasulullah sampai umur berapa itu? 40, 50-an baru wafat, baru meninggal, ya. Tapi baik yang satu ini, cuman Allah takdirkan tidak dapat hidayah. Udah. Kalau sudah sampai Allah takdirkan dapat hidayah, antum jangan bertanya lagi. Qaddarallah, mati dalam keadaan mengikuti agama nenek moyangnya, tidak masuk Islam. Jangan ini ya, jangan antum lanjutkan. Kenapa Allah nggak kasih hidayah? Antum nggak sopan.
Kadang orang-orang sekarang itu yang mengandalkan akalnya begini-begini ini, bahkan Allah bisa digugat oleh mereka. Tapi orang yang faham, tidak punya nyali untuk berani mengatakan atau menggugat Allah. Kenapa Allah nggak beri hidayah? Kenapa? Karena orang yang beriman tahu betul hidayah itu di tangan Allah sepenuhnya. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dan tidak diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Masih mempermasalahkan Abu Thalib nggak dapat hidayah. Hah? Masih berani? Gimana sih Allah itu? Abu Thalib kan sudah baik banget dengan Nabi, kenapa nggak beri hidayah? Nggak usah kepada Allah, kepada orang aja antum kadang-kadang kalau menggugat gitu ya, atau ini antum bisa digampar orang itu kalau ketemu orang. Bener nggak? Ada hal-hal yang orang itu tidak mungkin kita orang yang beradab ini, Pak, kenapa sih sampai nikah sama perempuan itu? Kok nggak yang lain? Ada orang urusan istri digugat. Ini kalau orang yang ini pada muamalah loh, dalam dengan sesama manusia. Atau misalnya ada orang usil, Pak, sampean kok beli inovasi Pak? Kenapa nggak beli yang lain? Orang beli mobil itu kita hargai haknya penuh. Tidak mungkin kita protes-protes ke dia. Ya. Ini kadang-kadang orang itu sampai kepada Allah pun nggak punya adab. Ya. Ini ada dua paman yang sama-sama berakhir di neraka tentunya. Ya. Kalau Abu Lahab ini namanya binasil Quran, nih berdasarkan nas Al-Quran. Kalau Abu Thalib itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi yang dibaiki bertahun-tahun itu mengkhabarkan bahwa Abu Thalib itu di neraka. Karena orang selamat di akhirat itu tidak cukup baik, tidak cukup hanya baik, tidak cukup akhlaknya baik. Ya, penyebab utama orang selamat itu adalah iman. Nggak ada iman, nggak mungkin selamat. Ini banyak begini ini banyak orang Islam yang nggak paham dalam titik-titik seperti ini. Nah sekarang ini yang jadi bintang itu bukan orang soleh. Yang jadi bintang itu Elon Musk, orang-orang yang kaya raya itu. Sekarang yang kehidupannya selalu disuguhkan sebagai itu orang-orang kaya. Orang soleh udah nggak ada. Insya Allah. Ya. Iman. Orang sebaik kalau seandainya masuk surga itu tanpa iman, tanpa tauhid, hanya dengan akhlak yang bagus, pasti kita dapatkan Abu Thalib itu dalam jajaran orang yang sangat tinggi derajatnya. Karena Abu Thalib itu baiknya luar biasa kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang ini paman Rasulullah ini SAW, ini keterlaluan. Faladin, nggak punya agama dan juga tidak punya rasa sayang terhadap keluarga. Abu Jahal itu gelarnya karena dia mirip dengan Fir'aun di masa Musa, maka Abu Jahal itu gelarnya Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal. Tapi kalau Abu Lahab ini adalah contoh orang yang tidak ihsan kepada Allah dan tidak ihsan kepada manusia. Dia tidak menauhidkan Allah, dia tidak menerima apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keponakannya dipilih oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Bahkan bukan hanya sekedar rasul. Beliau ini keponakannya Abu Lahab ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi dia sakiti ponakannya ini, dia ganggu, dia halang-halangi dalam berdakwah, dia musuhi. Berarti ihsan kepada Allah nggak ada, ihsan kepada manusia dalam hal ini keponakannya yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, tidak juga. Ini contoh orang yang parah. Oh, nggak ada baiknya sama Allah, nggak ada baiknya sama manusia, terutama kepada keponakannya ini. Nah, padahal seharusnya orang itu kalau beriman itu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Itu menjadi urusan sangat besar dalam hidup ini.
Setelah ihsan kepada Allah, ihsan kepada kedua orang tua, kepada kerabat karib, kepada fuqara, masakin, yatama, tetangga. Nah, orang yang faham agama, tetangga itu sesuatu banget. Orang yang faham Islam, berbuat baik kepada tetangga itu adalah tuntutan Allah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jahat kepada tetangga berarti masalah besar banget. Ya. Dah. Ini teorinya ya, tinggal antum praktekkan. Kita sekarang duduk di sini, di tempat ini namanya Baitullah, tapi kalau kita pulang nanti, itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Jangan sampai kita di masjid ruku, sujud itu sudah bagus. Tapi dikombinasi ketika pulang, kita dengan tetangga kita nyakiti dia, jahat. Tapi kalau kita disakiti, ambil peluang untuk mendapatkan ganjaran. Maafkan, berlapang dada. Jadi kita dapat ganjaran dari, tapi kita bersabar atas apa bahasanya? Apa itu? Gangguannya ya, gangguannya kita juga dapat ganjaran. Ini hebatnya orang mukmin. Dia berbuat baik, berpotensi dapat ganjaran besar. Dia disakiti orang, dia apa namanya? Dia hadapi dengan kesabaran dan kelapang dadaannya, itu juga ganjaran. Taib. Kemudian qabbahahullah. Tadi beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sampai keluar kalimat qabbahahullah. Ya. Ini klop banget, karena kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, membayangkan Abu Lahab ini jahat banget sama Rasul, itu pasti kita geram. Benar kan? Sama seperti kepada Abu Jahal misalnya. Kalau orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kalau untuk Abu Jahal bisa diucapkan laknatullahi alaihi. Karena sudah mati ya. Sudah mati. Kalau orang kafir masih hidup, antum tidak boleh mengucapkan laknatullahi alaihi. Ya. Ya. Begini-begini ini mungkin banyak yang enggak terima ya. Iya. Orang-orang yang benci banget Netanyahu misalnya ya, Perdana Menteri Israel ya. Iya, benci. Tapi tidak kita katakan laknatullahi alaihi. Karena emang siapa kita? Kita tahu kalau dia nanti matinya masih ini. Siapa tahu dia bertobat. Karena kalau mengatakan laknatullahi alaihi kepada orang secara individu, itu berarti kita menvonis dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Ya. Tapi kalau kita mengatakan secara umum laknatullah, semoga Allah mengutuk orang-orang apa namanya? Yahudi. Ya. Semoga Allah hancurkan mereka. Enggak apa-apa, umum. Tapi kalau tunjuk hidung, semua. Bolehkah mengatakan semoga Allah melaknat para pemakan riba? Boleh. Tapi kalau ada orang pemakan riba, antum katakan semoga Allah melaknat kamu, boleh nggak? Nah, begini nih ilmu, ya. Kalau orang lain yang modal semangat itu ya. Nah, ini tahun panas ini pemilu ya. Nah, hati-hati ya. Dulu itu zaman dulu itu sampai ada orang mengatakan si fulan tuh halal darahnya. Ya Allah, orang cuman berbeda politik aja, pilihan politik kok halal darah. Emang apa? Memang orang Islam kalau pilih partai ini murtad, kalau pilih partai ini dijamin masuk surga. Enggak juga lah, jangan berlebihan. Dulu sampai ada statement itu, si fulan itu halal darahnya. Dalam kaitannya dengan hingar bingarnya ranah. Sekarang mah sudah alhamdulillah udah pada akur-akur semua ya. Akur enggak sih? Tapi ada yang mangkal juga ya. Ada yang seseorang itu ada potensi jadi calon presiden, yang satu itu benar-benar enggak terima. Ini enggak boleh, enggak level kamu jadi apa namanya? Wakil presiden. Ada yang begitu. Alhamdulillah ya, kita tenang-tenang aja ya. Hah? Antum ada yang jurkam enggak? Atau tim saya lihat kadang-kadang grup-grup antum itu seru-seru juga, cuman anak nggak mau ini. Masya Allah. Baik, qabbahahullah. Wajar. Sekali lagi wajar. Orang mukmin sangat mencintai Rasul, kemudian mengenang dan membayangkan jahatnya Abu Lahab itu luar biasa. Fadhammahullahu bihadzal dhammil azim. Maka Allah mengecamnya, mencelanya dengan celaan yang luar biasa ini, celaan yang agung.
alladzi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah, yang merupakan kehinaan baginya sampai hari kiamat. Faqala tabbat yada abi lahab. Ini firman Allah ya, bukan Allah mengisahkan, orang mengatakan ini firman Allah. Tabbat yada abi lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan celakalah dia. Ay khasirat yadahu wasyaqi falam yarbah. Kita kalau tadabbur ayat ini ya, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Rugi dia ya. Kemudian celaka dia, tidak beruntung. Yang antum bayangkan apa? Orang-orang itu kadang-kadang kalau bicara untung rugi itu kalkulasinya cuman materi. Ya itu tadi yang saya katakan. Zaman sekarang itu Elon Musk misalnya ya, hartanya 4.000 triliun sekian. Dalam satu hari dia pernah kehilangan kekayaan 130 sekian. Itu menjadi rame banget. Ya. Fulan itu sultan wilayah ini, koleksi mobil mewahnya ini. Ya, kekayaannya begini, rumahnya ini. Masalah-masalah kisaran orang bicara untung rugi sekarang itu adalah materi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah bisa melihat persoalan untung rugi itu adalah surga neraka. Alhamdulillah. Kalau orang masih ingat ya, bahwa orang yang beruntung itu adalah yang nanti pada puncaknya dia masuk surga. Orang yang merugi itu adalah orang yang pada perjalanan hidup ini berakhir dilemparkan ke neraka, apalagi kalau khalidina fiha. Aduh, naudzubillah min dzalik. Kalau orang masih ingat bahwa tolak ukur dalam ajaran Islam, keberuntungan yang tidak ada taranya itu adalah masuk surga, kerugian yang tidak ada taranya itu adalah masuk neraka. Dan dia masih punya semangat di dalam hidupnya ini untuk meraih keselamatan itu dengan iman, dengan amal solehnya, dengan ucapan-ucapannya, dengan hartanya. Dia ingin masuk surga, dia menapaki jalan yang ke sana. Oh, ini orang hebat. Tapi kalau orang itu sudah untung rugi itu hanya dunia, ya. Dan tentunya dia ingin menjadi orang yang beruntung kan, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Nanti matanya buta, matanya melek, mata hatinya buta. Saking cintanya kepada dunia, yang penting dapat, tidak peduli caranya. Bukan hanya menantang maut istilahnya, dengan cara-cara yang sangat berisiko tinggi, dia tidak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau di sini tadi cuma dijelaskan rugi, kedua tangannya celaka dia. Ini kalkulasinya surga neraka. Kalau dia dikatakan rugi, maka nanti balasannya dia pasti dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi memang mengondisikan kita ya, menempa diri kita tahu, sadar bahwa dunia itu murah. Itu susah. Karena dunia ini terlihat dengan mata kepala. Sementara akhirat itu baru katanya. Memalingkan dari sesuatu yang dikhabarkan, yang baru berupa khabar. Baru katanya, kata Allah dan kata Rasulullah. Untuk supaya mata kita ini tidak terpedaya, tidak tertipu, itu berat ya, berat. Tapi ada selalu orang-orang yang meyakini akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Apa-apa yang ada di akhirat itu jauh lebih bagus daripada apa yang di dunia ini. Tayyib. Ma aghna anhu malu. Oke. Kalau sudah sampai di sini, mungkin ada terbetik pertanyaan. Abu Lahab itu kan tokoh dalam di masyarakatnya, dia termasuk tokoh. Kalau dia masuk neraka, rugi, akan ditimpakan adab Allah yang sangat mengerikan kepadanya. Bagaimana dengan hartanya? Allah menyatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ada riwayat yang menyatakan, tapi riwayatnya dhaif,
Ya, mengatakan dia itu sombongnya begini. Kalau yang dikatakan oleh anak saudara saya ini benar, maksudnya keponakannya itu Rasulullah. Ya, nanti saya akan tebus diri saya dengan harta saya. Lalu diturunkan ini. Nah. Oh tadi ada yang terlewat ya. Sababun nuzul surah ini adalah ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Rasulullah langsung mengamalkan ayat ini, mengadakan tablik akbar, ya, menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Lah Abu Lahab ini ngomel-ngomel, merasa rugi datang memenuhi panggilan Rasulullah dan mendengar apa yang beliau sampaikan, merasa rugi. Ya, hati-hati ya, jangan sampai kita seperti Abu Lahab. Ada loh potensi orang mirip Abu Lahab. Orang yang tidak ngerti ilmu, yang tidak mengerti nilainya ilmu, itu kadang-kadang dia mendengar, itu panas telinganya. Padahal yang didengar itu sesuatu yang sangat berharga. Ngomel-ngomel dia. Wah, apa itu ngaji ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, iyalah orang yang dibahas itu memang membahas dosa-dosa besar, larangan-larangan Allah, ya semua larangan. Kadang-kadang ada orang yang sumpek begitu, melihat, mendengar, disampaikan kepadanya larangan Allah, sumpek. Diberikan petunjuk-petunjuk terbaik dari Rasulullah. Kalau pakai sendal itu tangan malah dari kaki kanan, lepas kaki kiri. Kalau makan pakai tangan kanan. Hidup kok ribet amat, ini harus begini, harus Masya Allah. Padahal ini ilmu yang kalau diterapkan itu sama sekali tidak menimbulkan masalah. Kecuali kalau ada orang mengajarkan begini, makan dengan tangan kanan. Kemudian ada yang ini, Pak, bagaimana kalau tangan kanannya itu tidak bisa digerakkan? Pokoknya makan dengan tangan kanan. Begini-begini ini ajaran gak manusiawi. Begitu ya Islam ya. Pokoknya dengan bagaimana caranya saya gak peduli. Yang penting kamu makan dengan tangan. Lah kalau tangannya buntung Pak, pokoknya tangan kanan. Pakai tangan palsu. Wow, ini menjelaskan agama benar-benar menyiksa orang. Sholat harus berdiri. Pak, saya nggak sanggup berdiri, pokoknya berdiri. Saya nggak mau tahu caranya, pokoknya berdiri. Ada seperti itu? Nggak ada. Sholat wajib berdiri, sholat fardu itu kalau yang mampu. Nggak mampu, udah semampunya kamu gimana. Ya, agama ini harus dijelaskan dengan riang, dengan dengan indah, dan harus diekspos kemudahannya. Ya. Ngomel-ngomel dia, tabban laka sairal yaum ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Hanya untuk mendengar. Padahal Rasulullah itu menyatakan, saya ini utusan Allah, di hadapan kamu itu ada adab yang besar, adab yang berat, silahkan kalian berusaha untuk menyelamatkan diri anda masing-masing. Disapalah satu persatu, kamu, saya tidak bisa menolong kamu nanti. Artinya persoalan keselamatan ini setiap orang harus berbekal, tidak boleh mengandalkan orang lain. Abu Lahab itu paman Nabi, tapi dia tidak bertauhid, dia tidak beriman, tidak mungkin Nabi bisa menolong dia. Bahkan tadi yang saya katakan pamannya Abu Thalib, ya, itu. Ya. Ini kan materi yang luar biasa, dia mencak-mencak, dia ngamuk-ngamuk, ya. Ya. Atau ada orang itu orang Islam sama sekali tidak pernah tertarik ke kumpul di suatu tempat mempelajari agama. Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau ini juga bentuk kesombongan, naudzubillah. Ya. Orang nggak pernah mau duduk besi itu, karpet kotor, karpet yang. Tapi kali nanti ada kegiatan-kegiatan duniawi yang elit-elit itu, masya Allah. Ya. Atau olahraga-olahraga yang ini, golf rajin tapi nggak pernah duduk di Muslim, misal. Ini bahaya banget ini, bahaya Pak. Maka mari kita belajar ya, kalau belajar agama itu belajar sabar. Apa yang dihalalkan oleh Allah udah jangan antum kotak-katik. Apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan udah jangan kita kotak-katik. Kita diwajibkan udah jangan membantah. Kita belajar untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini jalan keselamatan.
Taib. Ya. Hartanya tidak akan berguna. Alladzi kana indahu wa atgha. Harta yang dia miliki dan yang menyebabkan dia melampaui batas. Ini fitnah harta. Sampai hari ini banyak orang yang terfitnah dengan harta. Ketika hartanya banyak bukannya bersyukur, tapi kadang-kadang udah membuat dia melampaui batas. Ya. Walama kasabahu, dan juga tidak akan berguna baginya apa yang dia usahakan. Dalam tafsir ayat ini, ya, makasab itu termasuk anak. Anaknya Abu Lahab itu ada yang sahabiyah, putrinya itu sahabiyah. Inilah keajaiban hidup ini, ya. Abu Lahabnya ini divonis oleh Allah bahkan dan istrinya, tapi anaknya, putrinya itu sahabiyah. Saya lupa namanya, tapi dan ini bukan Abu Lahab saja, Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, turunannya Ikrimah radhiyallahu an. Khalid Al-Walid ibn al-Mughirah, musuh besar Rasulullah sekaliber Abu Jahal, Abu Lahab. Putranya Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus untuk orang-orang kafir, Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Ini rahasia hidupnya. Maka di antara tafsir yuhrijul hayya minal mayyit, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Itu salah satu tafsirnya adalah Allah keluarkan anak yang mukmin dari orang tua yang kafir. Orang mukmin itu hidup, orang kafir itu mati. Maka sampai hari ini kita melihat keajaiban-keajaiban. Ya. Kadang-kadang orang tuanya itu kepengen anaknya begini, enggak sampai. Anak orang lain yang justru yang kita lihat dia yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin saya bergaul dengan orang, semakin saya banyak mendapatkan pelajaran. Ada orang itu saya yang lihat sendiri, kenal, sholat pun tidak sholat sama sekali. Saya tanya, anak antum di mana? Anak saya Ustaz di pesantren tahfidz di Bogor. Kaget saya, orang tuanya itu nggak sholat. Karena saya kenal baik, kenal betul, bukan suudzon namanya, saya tahu kehidupan sehari-hari. Itu enggak sholat, tapi anaknya di pesantren tahfidz. Beginilah Allah mengatur. Abu Jahal, Ikrimah radhiyallahu an. Ya, Abu Lahab yang kita baca di putrinya sahabiyah. Ya. Nah, makasab itu adalah anak. Jadi harta dan anaknya tidak akan berguna sedikit pun bagi Abu Lahab untuk membebaskan dirinya dari azab Allah. Taib. Falam yarudda anhu syai'an min adzabillah idza nazala bihi. Tidak bisa menepis, tidak bisa menolak sedikit pun azab Allah ketika sudah Allah timpakan kepadanya. Ketika surah ini surah ini diturunkan, Abu Lahab sudah diadab oleh Allah belum? Hah? Belum, orang masih hidup. Belum. Makanya di sini adalah kalimatnya nanti kalau sudah ini. Kalau sekarang dia sudah diadab belum? Dah. Kita kalau masuk adab kubur, orang kafir itu sepanjang di barzah diadab. Secara umum. Bahkan ada yang disebutkan oleh Fir'aun itu tiap hari dan petang disiksa di barzah. Yang mendapatkan nikmat kubur itu hanyalah orang-orang yang beriman. Benar ya? Benar. Antum berani mengatakan itu, berani meyakini itu? Dari mana sumber keyakinan antum? Dalilnya mana? Kan sekarang itu zamannya dituntut dalil antum. Sampai ustadz-ustadz ada pada takut sekarang. Iya. Waduh, sekarang tuh dakwah itu susah karena dituntut dalil katanya. Ada yang begitu ya kan? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kubur, kenapa kita yakin ada fitnatul qabr? Karena Rasulullah mengkhabarkan. Apa materi pertanyaan juga sudah dibocorkan oleh Rasulullah. Ya?
Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabi Tayyib. Yang lulus siapa? Orang-orang yang beriman. Yang munafik, gelagapan dia tidak tahu. Yang kafir gak mungkin lulus. Itu keyakinan kita. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa makasab. Ini keadaan siapa tadi? Abu Lahab yang sudah divonis berdasarkan nas Al-Quran masuk neraka. Merugi ya, belum nerakanya belum disebutkan. Hartanya, anaknya, siapapun tidak ada yang bisa menolong dia untuk menyelamatkan dari adab Allah ketika sudah ditimpakan. Taib. Saya selana rondata lahab. Nih vonisnya nih. Dia kelak akan masuk neraka yang apinya bergelora. Aisatuhitu bihin naru min kulli janib. Dia akan dikepung, akan diliputi api neraka dari segala penjuru. Wa mra'atuh, dan istrinya. Istrinya. Jadi kalau kita kumpulkan ya persoalan ini, persoalan suami istri, kaitannya dengan surga, ini banyak ragamnya. Ada yang suaminya masuk surga, tapi istrinya masuk neraka. Ini pasti karena ada Al-Quran yang mengkhabarkan. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, Allah katakan waqilat khulan nara ma'ad dakhilin. Ayo kamu berdua silahkan sono masuk neraka bersama orang-orang yang masuk. Itu istri Nabi. Kenapa? Ya tidak mungkin kalau istri Nabi ini salehah beriman tiba-tiba dipersilakan oleh Allah dilemparkan ke neraka, nggak mungkin. Ini berarti ada masalah besar. Ya. Istri Nabi tapi dia tidak mungkin tidak memiliki penyebab selamatnya di akhirat. Iman. Ya. Taib. Fir'aun kan dikabarkan oleh Allah sengsara itu sejak sekarang, sejak mati, selama dia di barzah, entah sudah berapa tahun, entah sampai kapan kiamat ini tegak, dan nanti setelah hari kiamat dia akan dilemparkan ke neraka. Tapi istrinya, Masya Allah, wanita yang luar biasa, tinggal di istana, tapi doanya Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih, menunjukkan orang ini adalah benar-benar beriman. Ya, dia tahu bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Padahal dia istri Fir'aun, tinggal di istana, tapi doanya adalah minta dibangunkan rumah di surga. Sementara sebagian besar orang ini kalau punya rumah bagus itu sudah renggang dengan surga. Ya, iya, sudah nggak ingat. Bahkan memang sekarang ini ada orang-orang yang mewah-mewah itu sengaja dialokasi dibikinkan tempat elit yang di situ membuat mereka tidak ingat Allah. Antum kalau tinggal di Pantai Indah Kapuk, kira-kira mudah nggak subuh-subuh ini? Ana belum pernah masuk, tapi ada nggak masjid banyak seperti tiap RW ada masjid itu enggak? Alhamdulillah. Berarti Pak Maman jangan tinggal di sana. Iya. Tolong, ini banyak orang Islam yang sudah ceroboh. Hubungan kita dengan tempat tinggal di mana kita tinggal itu adalah ibadah. Kalau orang menempatkan diri sudah tidak ingat tentang masalah ini, satu saat bisa saja agamanya tergerus sampai tidak punya agama sama sekali, bisa saja terjadi. Ya, tapi kalau kita ini menempatkan diri di lingkungan yang kalau ada kumandang adzan kita dengar, kemudian banyak orang-orang yang pada ke masjid, ini sangat membantu kita untuk istiqamah. Ya, jangan cari gara-gara ya. Iman kita ini lemah, agama kita ini rapuh, jangan cari gara-gara. Fitnah itu menyambarnya dahsyat. Ya. Pagi kadang-kadang orang masih soleh gitu ya, sore sudah toleh. Berikutnya udah murtad. Iya. Nah, taib. Ini apa ini dosanya perempuan ini? Kenapa dikatakan wamro'atu? Oh, tadi Fir'aun ya ada ya. Ada yang kita yakini suami istri pasti masuk surga. Siapa? Suami dan semua istrinya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW
Istri-istri beliau itu wanita tahirat, afifat, apalagi taqiyah, salihat. Istri beliau di dunia, istri beliau di akhirat. Ini yang kadang-kadang belum ada yang belum nyampe di sini ya. Jadi kalau kita tentang istri Rasulullah SAW, Ahlussunnah punya keyakinan istri beliau di dunia dan akhirat. Tidak seperti istrinya Nuh dan Lut alaihissalam. Istri di dunia tapi di akhirat bisa. Nah, ini contoh yang paling apa namanya? Suami istri kompak masuk neraka. Tapi antum jangan salah. Ini bukan seperti falsafah satu tempat apa istri itu swarga apa? Katut neraka nunut. Oh, enggak. Masing-masing ini karena tipenya sama. Tipenya sama. Suami istri ini kompak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mara'atuh, dan istrinya. Istrinya itu kalau dari sisi namanya bagus. Ummu Jamil, al-Aura, Ummu Jamil. Kunyahnya itu Ummu Jamil. Tapi ternyata dia ini masuk neraka, berarti nama ini tidak pas. Ummu Jamil itu mestinya di surga. Tapi ini Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil tapi berakhir di neraka berdasarkan vonis Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti harus diselidiki ini. Sementara kita itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keluarga itu ke surga. Kalau antum pengen suami istri ke neraka, ya udah tiru aja Abu Lahab. Antum jadi Abu Lahab, istri antum didik seperti istrinya Abu Lahab. Insya Allah kompak dua-duanya. Kata antum setipe, orang-orang setipe kompak dengan Abu Lahab. Nah, ini masalah besar ini. Ini Abu Lahab dan istrinya ke neraka, sementara kita diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Gitu ya. Kalau pembawa kayu bakar itu antum membayangkan gimana? Pembawa kayu bakar, wanita kucel jelek, ngais-ngais kayu di hutan, kemudian digendong terseok-seok. Itu kan gambarannya. Ini enggak cocok. Kalau antum gambarkan seperti itu, ini orang-orang ini orang mewah, orang kaya, tokoh. Masa hammalatal hatab antum gambarkan seperti itu? Enggak pas, enggak cocok. Ya. Tapi kalau dikatakan wanita ini saking bencinya sama Rasulullah, itu nyari kayu-kayu yang berduri itu ditebar di jalan yang dilalui Rasulullah. Nah, ini mungkin kalimat apa tafsir ini cocok karena wanita ini berarti apa ini statusnya ya, istri dari paman ya, istri pamannya ini. Ummu Jamil al-Aura ini saudarinya Abu Sufyan radhiyallahu an. Abu Sufyan radhiyallahu an. Ya, ini wanita nengrat ini kalau zaman sekarang istilahnya, wanita terhormat. Nah, wa kanat aidan syadidatal udiyah li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia ini juga sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini ya penyebabnya. Kenapa Abu Lahab dan istrinya masuk neraka? Karena Abu Lahab melakukan hal yang menyebabkan masuk neraka, istrinya juga melakukan hal yang menyebabkan masuk neraka. Ya, bukan karena ikut-ikutan terseret oleh suaminya, bukan. Karena memang tipenya orang ini sama. Ya. Ini kalau tadi ditafsirkan Abu Lahab itu sangat membenci Rasulullah, ini juga sangat jahat kepada Rasulullah. Wa kanat aidan, dan dia juga syadidatal udiyati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu. Tata'awanu hiya wa zawjuha 'alal itsmi wal udwan. Nah, ini nih. Tolong menolong, ya. Dia tata'awanu hiya wa zawjuha 'alal itsm. Jadi dia Ummu Jamil dan suaminya Abu Lahab ini tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti kalau rumah tangga kita itu kita orientasikan ke surga, berarti harus ada kondisi yang sebaliknya. Ini keduanya berakhir di neraka karena mereka ini dulu kompak bahu membahu
untuk dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kalau kita pengen selamat harus ada apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi rumah itu ada suasana ta'awun. Ya. Antum bangun duluan, waktu subuh bangunin istri antum. Jangan antum mau ke masjid sendiri, istri antum tinggal ke antum bangunin. Itu mah antum terlalu tega. Antum kepengen masuk surga sendiri. Ya. Anak-anak yang ini pastikan sudah bangun. Nah, Pak, saya sudah habis kesabaran. Jangan habis kesabaran. Seandainya Pak memang keluarga antum itu kalau hidupnya di waktu subuh, antum yang bangunin, jangan pernah bosen. Itu amar ma'ruf ganjarannya tuh. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah tidak ada, baru orang-orang ini lancar ibadahnya. Kadang-kadang begitu kan? Ya. Makanya salah satu yang harus kita lakukan untuk urusan kebaikan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru ingin memetik hasil. Nah, bisa jadi itu anak-anak antum yang sudah tinggal, antum mungkin sudah punya rumah tangga, antum masih ngurusin ini. Hah? Iya, apalagi zaman sekarang kan, bisa saja nggak usah kita datang ke rumahnya kalau seandainya punya rumah sendiri, lewat HP, ya, ingetin ini, bangun, ini sudah subuh. Apalagi sekarang subuhnya itu awal banget, jam 4:09 itu sudah subuh. Dan subuh itu tidak ngikutin kita, tapi kita yang ngikutin subuh. Ya, ini baru jam 6. Biasanya itu sudah hampir jam 7 begini. Ini kalau jam-jam pertama ya yang biasa ya. Ini sudah lewat setengah 7. Ini baru jam 6 lewat 13. Taib. Ini masalahnya ya. Watul kisyar, dia menebar keburukan, kejahatan. Watas aghayata ma taqdiru alaihi min udiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangkan ya, Ummu Jamil itu Masya Allah, dia berusaha habis-habisan untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajma'u ala dhahriya minal auzar bimanzilati man yajma'u hataban. Nah, ini ada tafsir bagus di sini ya. Dia itu mengumpulkan dosa-dosa yang dia pikul seperti orang yang menggendong kayu bakar. Berarti al-hatab itu ditafsirkan dosa. Hammalatal hatab. Nah, karena dia jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu mikul dosa-dosanya berbuat jahat kepada Rasulullah. Nah, kemudian faqad a'adda lahu fi unuqihi hablan. Allah sediakan untuknya untuk istrinya, faqad a'adda lahu fi unuqihi hablan. Allah sediakan tali yang melilit lehernya. Min masad ay min laif, dari sabut gitu ya. Tayyib. Tapi ada makna lain. Hammalatal hatab ini tukang namimah. Hammalatal hatab itu tafsir yang diantara tafsir yang ada dalam ini ya, kalangan ahli tafsir adalah ini kiasan daripada tukang namimah. Orang itu kalau mengadu domba kan akan menimbulkan suasana panas ya, seperti kayu bakar. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar itu adalah ungkapan bahwa Ummu Jamil ini kerjaannya namimah. Apalagi dia punya kebencian yang luar biasa, pasti dia nyari orang sebanyak-banyaknya dihasut ya, untuk memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga begini, kenapa hukumannya itu adalah tali yang menjerat lehernya. Ini ada kaitannya dengan al-jaza'u min jinsil amal. Dulu Ummu Jamil itu punya kalung yang sangat berharga. Kemudian dia katakan, demi Lata dan Uzza saya akan jual kalungku ini untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan, orang menegakkan agama Allah butuh orang-orang dermawan. Orang yang memusuhi agama Allah juga punya modal. Nah, ada riwayat yang menyatakan bahwa Ummu Jamil ini punya kalung yang sangat berharga. Dia jual, dia infakkan dia jual untuk memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti memusuhi Rasul perlu modal juga kan? Orang-orang beriman berinfak di jalan Allah, orang-orang kafir berinfak di jalan syaitan. Ya. Di dunia ini juga semua butuh modal ya. Bangun masjid butuh modal. Orang membuat tempat maksiat juga butuh modal. Orang-orang beriman
Infaknya di jalan Allah, orang-orang kafir infaknya di jalan setan. Ya. Ya. Ketaatan butuh biaya, maksiat cukup butuh biaya. Benar nggak? Umrah butuh berapa? Ya tergantung kelasnya juga ya. Sama-sama umrah, ada yang sampai berapa Pak Nur yang paling mahal? 40. Ada yang cuman 19-an ya. Ada 19. Itu taat ya. Nah, orang-orang kafir itu kalau mau pesta pora, biaya berapa biayanya? Dengar-dengar aja. Pesta poranya orang kafir sekarang diantaranya itu yang mewah-mewah, dia naik kapal pesiar. Masya Allah, orang-orang kaya yang ini sekarang tuh dimanjakan dengan kapal-kapal pesiar yang dahsyat. Kemarin tuh saya iseng-iseng lihat kapal pesiar yang paling mahal. Ada apa itu? Antum hafal nggak nama-namanya? Oasis apa namanya ya? Macam-macam lah nam. Itu ada yang sampai biaya pembuatannya itu puluhan triliun. Ya. Nanti kalau sudah jadi, ini biasanya favoritnya orang-orang kaya, mereka ini. Bahkan ada sekarang tuh sebagian orang menurut dia itu lebih murah tinggal di kapal pesiar daripada di apartemen atau di hotel-hotel. Jadi hidupnya itu mukian kemari. Tapi antum jangan ikut ya. Kalau cuman ke Pulau Seribu silakan, misalnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau kapal pesiar antum bersama ribuan orang, karena ada yang besar tuh sampai nampung 6.000 lebih. Bayangin, itu kayak kota, tapi nggak cocok. Naudzubillah min dzalik, jangan ke sana. Bisa jadi nanti antum mentas dari laut itu sudah apa? Udah nggak rukuk lagi, nggak sujud. Bercampur dengan orang-orang ibahi, orang-orang yang yang serba boleh, naudzubillah. Itu surganya dunia. Ya, kita itu diuji di zaman sekarang tuh dengan adanya hal seperti itu. Ya, naudzubillah ya. Orang dikasih kesempatan hidup, dinikmati habis untuk dunia, nggak mikir akhirat. Baik, ini Ummu Jamil seperti itu. Makanya adabnya fi jidha hablun min masad. Atau ada tafsir yang lain, au annaha tahmilu fin nar al-hatab ala zawjiha. Atau nanti di neraka Ummu Jamil itu menggendong kayu bakar ya untuk mengadab suaminya. Mutaqallidatan fi unuqi hablan min masad. Apa ada tali yang mengikat di lehernya. Wa ala kullin, pokoknya dengan berbagai macam penafsiran itu. Fa fi hadhihi surah, dalam surah ini ada ayatun bahirah, ada tanda yang menakjubkan. Min ayatillah, di antara tanda-tanda Allah. Fa inna Allah Ta'ala anzala hadhihi surah, Allah menurunkan surah ini. Wa Abu Lahab wa imra'atuhu lam yuhlika, Abu Lahab dan istrinya itu masih belum binasa, masih jaya, masih segar bugar. Ayat ini diturunkan itu dalam keadaan Abu Lahab dan istrinya masih sehat walafiat. Bahkan ada riwayat ketika surah ini diturunkan, itu Ummu Jamil bawa sebongkah batu, mondar mandir kian kemari nyari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sedang di Ka'bah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Ummu Jamil ini nggak ngelihat kalau di situ ada Rasulullah, yang dilihat cuma Abu Bakar. Ditanya oleh bapak, kamu ngapain kamu? Saya nyari Muhammad, dia telah menghina keluargaku. Surah ini dianggap menghina keluarganya. Kan dia tidak percaya kalau ini wahyu. Ya, tumbuk mulutnya dengan batu ini sambil membawa batu. Galak orang Arab itu. Wanita-wanita Arab begini ya, dia nyari-nyari Rasulullah, padahal Rasulullah ada berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar bertanya, kenapa enggak melihat engkau ya Rasulullah? Allah hilangkan penglihatannya sehingga tidak melihat saya. Nah, ngomel-ngomel dia itu. Nah, setelah kemudian
Lalu bagaimana caranya surah ini dijadikan bukti kebenaran Al-Quran? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sayasla naron dzata lahab, kemudian ternyata Abu Lahab dan istrinya ini masuk Islam, berarti ayat ini, surah ini nggak benar. Kan kalau orang itu masuk Islam, jazanya apa? Surga. Ternyata Al-Quran tidak pernah bohong. Surah ini diturunkan dalam keadaan Abu Lahab dan istrinya sehat walafiat, dan ternyata matinya juga mati dalam keadaan kafir. Ya. Wa min lazimi dzalika annahuma la yusliman. Mana tadi? Wa akhbara annahuma, dan Allah mengkhabarkan annahuma sayu'adzabani finnari wala bud, bahwa keduanya nanti pasti akan diadab di neraka. Konsekuensinya wa min lazimi dzalika annahuma la yusliman. Berarti konsekuensinya Abu Lahab dan istrinya tidak akan pernah masuk Islam. Dan benar matinya dalam keadaan fawaqa'a kama akhbara alimul ghaibi wasyahadah, maka terjadilah persis seperti yang dikhabarkan oleh Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Ternyata matinya dalam keadaan kafir. Shadaqallah. Quran tidak ada bertentangan satu dengan yang lain, ya. Kalau matinya kapan? Ada yang mengatakan bahwa matinya itu sepekan setelah perang Badar. Jadi matinya ini tidak sama dengan Abu Jahal dan abu-abu yang lain, ya, yang tewas di perang Badar, yang jenazahnya diseret-seret oleh Rasulullah, dimasukkan ke sumur tua. Nggak tahu apa gerakan 30 SPKI itu terinspirasi dari sini atau gimana. Kan dimasukkan dalam sumur. Nah, iya. Kalau Abu Jahal dihinakan oleh Allah, mati di medan perang melalui tangan-tangan Rasulullah dan para sahabat. Kalau ini matinya tidak, tapi sama hinanya. Nah, matinya hina karena mengidap penyakit yang orang itu tidak berani menyentuh. Akhirnya didorong dengan galah dan ditutupi, didorong dengan galah. Nih, akhir orang yang tadi apa namanya, yang tidak ada ihsannya kepada Allah dan tidak ada ihsannya kepada sesama manusia. A'adanallahu jami'an min hadhil hal, ya. Maka persoalan kematian itu pikir jauh-jauh, ya. Persoalan kematian, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ingat, perbanyak ingat mati. Termasuk kita itu kalau ingat mati, yang kita pikirkan, ya Allah, nanti kalau mati itu ada yang nyolatin saya apa enggak, saya ini husnul khatimah apa enggak. Itu pikirkan jauh-jauh hari, mudah-mudahan nanti hasilnya seperti sesuai dengan harapan kita, ya. Jangan lengah, jangan apa namanya, ceroboh, karena kita tidak tahu di mana kita akan mati. Cara yang paling sehat untuk meraih husnul khatimah, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir, jagalah di Islammu di saat kamu sehat walafiat, supaya semoga kamu diwafatkan di atas Islam. Karena orang yang terbiasa dengan sesuatu itu umumnya dibawa sampai mati. Orang yang biasa alul khair, insya Allah matinya khair. Bahkan ada yang mati dalam keadaan sujud. Yang ahli maksiat begitu banyak contohnya, ya. Apalagi yang tua-tua ini, hati-hati, ya. Kenapa hati-hati? Karena kalau orang tua itu zina, itu bejatnya itu naudzubillah. Nah, dan kadang-kadang orang tua yang masih berzina itu dia tidak cukup mengandalkan keperkasaannya, dia doping biasanya. Dia doping dengan obat kuat, setelah itu drop, kemudian kelepek-kelepek. A'adzanallahu jami'an min atillah. Iya, benar kan? Anak muda berzina dengan orang tua berzina lebih parah mana? Iya, makanya Rasulullah mengatakan ada orang yang nanti itu di akhirat parah banget, as-sayyibuz zani, tua bangka yang masih berzina. Orang tua itu mestinya ya udahlah. Kalau dulu pernah zina itu ya ditutup dengan lembaran apa namanya, taubatan nasuha, ya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, ya. Taib. Jadi ini ikhwatal iman, kita setelah membaca surah ini, ya, nampak jelas tidak ada satupun yang pengen seperti Abu Lahab. Suami istri kompak masuk neraka, sementara kita itu kepengen ke surga. Jadi hindari sifat Abu Lahab. Juga istri kita didik jangan seperti Ummu Jamil. Karena kalau kita mirip Abu Lahab,
Naudzubillah min dzalik. Istri kita mirip siapa tadi? Ummu Jamil. Ya insya Allah kumpul dengan Abu Lahab dan Ummu Jamil. Tapi kalau kita berusaha untuk menaati Allah dan Rasulnya, ya, insya Allah masa depan kita cerah. Ya. Jadi kedatangan Rasulullah itu membelah orang ini, ya. Membelah, di satu sisi ada yang ahlul jannah, ada yang ahlun nar. Betul ya? Ada yang ini kan divonis oleh Allah masuk neraka. Ada yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, itu jajaran yang dijamin masuk surga. Yang ini beriman, yang ini taat, yang ini tadi kafir, ya, menyakiti Rasulullah SAW, dibelah oleh Allah. Yang beriman dijamin masuk surga, dan ini itu tidak ada hari ini. Hari ini tidak ada wahyu yang menyatakan fulan masuk neraka dan istrinya nggak ada. Wahyu sudah selesai. Demikian juga yang dijamin masuk surga, sesoleh-solehnya orang hari ini tidak ada yang dijamin masuk surga. Ini yang kita sering kecolongan, ya. Nah, tapi ini ada di masa Rasulullah. Maka generasi sahabat itu tidak akan tertandingi generasi sesudahnya. Salah satunya dulu itu ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga melalui lisan Rasul. Nah sekarang ada nggak yang dijamin masuk surga? Semuanya sedang berharap, semuanya berusaha untuk meniti jalan ke sana. Yang kepengen masuk surga. Yang ada hal yang lain aneh lagi, orang itu kepengen masuk surga tapi dia berada di jalur neraka. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham ketika ada orang-orang pada protes. Ya Syekh, saya sudah berdoa tapi kenapa doa saya tidak diijabah oleh Allah? Itu salah satunya, kamu kepengen masuk surga. Kamu beriman kepada surga tapi kamu tidak mau melakukan amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga. Kamu pengen terhindar dari neraka tapi kamu tidak meninggalkan amalan-amalan yang menyebabkan kamu masuk neraka. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.